Oke, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang data sentimen dari US Election 2016 antara Trump dan Clinton. Berikutlah tampilan ataupun kode yang akan kami running ke depannya. Kami akan menjelaskan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Jericho Yudhistira Sinulinga, NIM 123180036. Saya Rahmatul Ramadhani, NIM 123180027. Oke, langsung dijelaskan saja. Oke. Yang pertama ya, kita akan menggunakan library untuk mengakses codingnya. Oke, setelah menjalankan library, kita akan input data yang akan kita gunakan. Oke. Lanjut. Selanjutnya, setelah data diinput, kita akan melakukan eksplorasi untuk data tersebut. Pertama, kita ubah bentuk tipe dari waktunya. Oke. Sehingga waktunya dalam bentuk date time. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan mencek bahasa apa yang terdapat dalam tweet-tweet data yang akan dianalisis. Di sini ditampilkan ada beberapa data yang selain bahasa Inggris. Oke, lanjut. Nah, setelah dilakukan pengecekan dengan bahasa, sekarang kita melakukan pengecekan data-data terhadap Triumph dan Clinton berdasarkan bahasa yang kita lihat, kita analisis data tersebut. Jadi di sini terdapat analisis data jumlah tweet yang berdasarkan Clinton dan Trump dengan bahasa selain Spanyol, selain bahasa Spanyol. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tampilan plot di mana yang isinya itu berupa tweet yang di-retweet oleh pengguna Twitter yang menyangkut tentang Trump dan Clinton. Nah, di sini terlihat hashtag apa yang di-tweet oleh para pendukung Trump dan Clinton. Oke, selanjutnya kita masuk ke text mining, di mana kita melihat tweet berdasarkan autornya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat terdapat beberapa author yang menghandle atau memilih beberapa pilihannya Trump atau Clinton, dan juga terdapat teks tweetnya tersebut. Oke. Sedikit menambahi, di sini datanya belum di-clean, masih ada berbentuk HTTP dan berbentuk simbol-simbol lainnya. Data raw yang masih belum dibersihkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat vcorpus, di mana untuk membuat data sebelumnya menjadi teks dokumen. Oke. Nah, di sini sudah digambarkan bahwa dalam variabel Triumph corpus terdapat berupa plain text dokumen terhadap data-data terhadap Triumph dan juga Clinton. Data tersebut diubah dalam bentuk plain text dokumen. Oke, lanjut. Setelah dibuat vcorpus, sekarang kita akan menghapus data-data corpus yang memiliki syarat tertentu, seperti dihapus angkanya, diubah teksnya itu untuk tulisan kecil, terus dihapus kata-kata yang memiliki stop words dan lain-lain. Nah, setelah dihapus,
kita akan mengganti nama, mengganti tulisan-tulisan tertentu seperti terdapat Donald, Hillary, Clinton, Trump, dan lain-lain. Itu akan dihapus dalam teks sebelumnya. Nah, setelah dihapus, kita akan membuat matriks. Matriks untuk pengecekan setiap Trump dan korpusnya. Korpus Trump dan korpus Clinton. Nah, coba jalankan. Ya, agak lama, mohon maaf. Nah, agak lama. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi hasilnya itu berupa teks di mana data-datanya itu akan dihapus berdasarkan aturan-aturan yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya yaitu ketika data sudah dibersihkan, kita akan mencek apa saja teks yang digunakan dalam teks Triumph dan ditampilkan dalam bentuk plot. Dalam bentuk ulat. Oke, tampilkan. Belum. Nah, jadi inilah tag word-word yang digunakan di mana teksnya itu memiliki hashtag Triumph. Oke. Nah, selanjutnya data tersebut kita tampilkan dalam bentuk word cloud. Nah, seperti ini. Jadi data word inilah yang terdapat dalam korpus sebelumnya. Oke. Nah, di sini sama halnya dengan Triumph tadi, tapi kita di sini akan melihat data yang memiliki hashtag Clinton. Ini tampilan teks yang digunakan oleh hashtag Clinton, dan selanjutnya kita tampilan dalam bentuk word cloud. Seperti inilah tampilan dalam bentuk word cloud-nya. Nah, selanjutnya setelah word cloud masing-masing dibuat, maka di sini kita akan buat compare-nya antara word cloud dari Trump dan word cloud dari Clinton tersebut. Nah, beginilah hasil compare word cloud Clinton dan Triumph. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saya. Di sini kita akan membuat sebuah bigram yang nantinya akan menjadi pembanding sentimen antara tidy yang fungsinya itu merapikan dan menggunakannya untuk memudahkan analisis data. Di sini kita lihat korpus-korpus sebelumnya kita masukkan ke tidy, library tidy yang akan kita gunakan. Di sini kita run. Oke, berhasil. Sehingga berbentuk tram tidy seperti ini nantinya. Nah, data-datanya akan terlihat seperti ini. Sehingga memudahkan nanti dalam pengolahan data ataupun analisis data. Oke, sekarang kita akan membuat bigramnya kedua calon. Yang pertama bigramnya Trumps. Diketahui dilihat bisa codingannya, fungsinya. Sehingga nantinya akan muncul sebuah bigrams. Kita akan membandingkan antara bigrams yang dengan nama dan bigrams yang tidak dengan nama. Maksudnya ini dengan author name ataupun handle yang tadi sebelumnya kita bahas. Selanjutnya kita lihat di Clinton. Oke, bisa dilihat perbandingan antara Clinton dengan Trump. Oke, next. Sekarang kita akan masuk ke sentimen analisisnya. Di sini kami akan menggunakan sentimen analysis. Kita akan masuk sentimen analysis untuk menganalisis data kita, yaitu US election. Menggunakan dua sentimen analisis, itu Bing dan NRC Lexicon. Pertama kita Bing. Di sini kita play Bing.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Bing itu analisis sentimen berdasarkan positif negatifnya sebuah kata yang terdapat dalam sebuah teks. Contohnya abnormal, berbentuk negatif, dan lain-lainnya. Di sini kita akan melihat dulu data dari Trump dan Clinton, juga word-nya nanti. Bisa dilihat untuk word-nya ini, kelihatan. Memiliki join, PM, rally, dan tomorrow. Nanti dari kata-kata yang didapat dari setiap teks ini, antara Trump dan Clinton, maka akan dibuat sebuah sentimen nantinya. Yang itu terdapat sentimennya di sini, di Bing. Kita play. Nih, di kata Trump, di ID ini, yang data teksnya sebelumnya itu ada terdapat kata false yang merupakan data sentimen berbentuk negatif, dan nantinya begitu terus sehingga habis juga sama Clinton. Nih, misalnya hurt negatif, sehingga diakumulasikan dan kita bentuk sebuah grafik. Grafiknya itu seperti, sebentar, nih kita kelihatan perbedaan antara Trump dan Clinton terhadap tweetan positif dan negatifnya seperti itu. Kata-kata enjoy bisa dilihat ada banyak, kata crook, kata wrong, kata love bisa dilihat. Selanjutnya kita akan melihat data berdasarkan waktu, bagaimana proses tweetan antara Trump dan Clinton. Bisa dilihat Trump itu eksis melalui Januari sampai Oktober, terdapat naik turunnya tweetan dari Trump seperti itu. Biasanya ke angka 10 itu 0 sampai 10 lebih ke positif, sedangkan 0 sampai ke bawah negatif akan lebih ke arah yang negatif, seperti ke arah karena negatif. Sedangkan sentimen Hillary Clinton mulai diambil datanya itu mulai dari April, pertengahan April dan Mei, dan sampai Oktober seperti itu. Inilah sentimen analisis berdasarkan Bing. Selanjutnya kita sentimen analisis berdasarkan energi ataupun emosi. Dia juga hampir sama seperti Bing, hanya saja di sini sentimennya berbentuk sebuah emosi seperti itu. Ketika mendapatkan kata abandon, maka yang sentimennya berbentuk fear seperti itu. Bisa kita jalankan. Data-data tadi kita masukkan ke energi. Kita lihat datanya. Nih, ketika ini ada kandidat Trump sebanyak 23.000 kolom, 33 baris, kata join akan berbentuk positif. Tomorrow akan berbentuk sebuah anticipation. Ketika ada center, dia berbentuk trust dan lain-lainnya. Berdasarkan teks tadi yang sudah dianalisis melalui energi dengan sentimennya seperti itu. Misalnya Trump dan kita lihat Clinton. Clinton ini happy, sentimennya joy, war, berbentuk negatif. Oke. Sehingga kita tampilkan dalam sebuah grafik bentuk gambar, bisa dilihat perbandingan antara Trump dan Clinton. Oke. Oke, jadi itulah hasil proyek kami, yaitu data scientist tentang US election Trump dan Clinton. Nah, sekian hasil presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan selamat siang. Selamat siang.